Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini, Abia ingin berbagi tentang masalah informasi penerimaan santri baru di pesantren Ummul Qura Payameneng, Biren. Ummul Qura akan menerima santri baru dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 akan dilaksanakan seleksi ujian masuk ke pesantren Ummul Qura. Kemudian penerimaan santri tahun ini rencananya kita akan terima 100 orang calon santri emas Ummul Qura. Santri tersebut akan dibekali beberapa ilmu pengetahuan sesuai dengan standar dan kurikulum UI atau Ummul Qura Indonesia. Yang pertama, pembelajaran tahfidzul Quran yang diajarkan oleh guru-guru yang sangat terampil dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, akan diajarkan kitab kuning mulai daripada matan takrib Al-Bajuri, yang Ya'natul Talibin, ya sampai dengan kitab-kitab di atasnya seperti Mahali dan lain sebagainya. Di samping juga Nahwu Saraf dan juga kitab-kitab tauhid seperti Aqidah Islamiyah, Matan Sanusi, dan kitab-kitab lanjutan. Demikian juga dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf yang dimulai dengan seperti ta'lim dan kitab-kitab lainnya. Itu semua diajarkan dalam bentuk kitab turas, yaitu kitab yang tidak berbaris sebagaimana diajarkan oleh pesantren-pesantren lain di Aceh. Di samping itu, pesantren Ummul Qura juga akan menerapkan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang ketat. Karena setiap guru tetap yang kita terima diwajibkan memiliki 3 kompetensi. Kompetensi kitab kuning, kompetensi bahasa Arab atau Inggris, dan kompetensi tahfidzul Quran. Di samping dengan tahfidzul Quran dan kitab kuning, pesantren Ummul Qura juga mengajarkan yaitu pidato dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Di samping itu juga pesantren Ummul Qura memberikan pendidikan formal, yaitu kurikulum nasional atau Kurnas setingkat dengan SMP Islam Ummul Qura. Namanya SMP Islam Ummul Qura Indonesia yang telah memiliki izin dan telah terakreditasi pada tingkat nasional. Di samping itu, untuk tahun depan rencananya pesantren Ummul Qura juga akan membuka SMA. Namanya SMA Islam Ummul Qura Indonesia. Tapi tahun ini belum bisa kita lakukan karena beberapa hal secara teknis yang belum bisa kita lakukan. Kemudian kelebihan-kelebihan di pesantren Ummul Qura antara lain adalah di sana terdapat kamar mandi di setiap asrama. Artinya anak-anak, ibu bapak tidak perlu keluar malam-malam untuk mandi atau ke WC dan lain sebagainya. Tapi di dalam kamar sudah tersedia kamar mandi atau MCK. Per kamar sudah tersedia kamar mandi dan MCK. Kemudian di sisi lain, kamarnya sudah diatur ranjang. Ranjang itu sudah disediakan oleh pesantren. Itu ranjangnya adalah setiap kamar ada 10 ranjang besi, kemudian dilengkapi dengan lemari. Dan itu adalah sudah kami sediakan di pesantren, tidak perlu repot-repot oleh orang tua untuk membawa dari rumah. Jadi lemari dan ranjang. Kemudian asramanya juga dilengkapi dengan AC, sehingga jika ada santri yang sudah terbiasa tidur di AC di rumahnya, nanti begitu di Ummul Qura dia tidak perlu repot-repot, sama persis seperti di rumahnya. Artinya di sana ada AC, dalam kamarnya terdapat kamar mandi. Kemudian yang paling penting lagi, kami dari pesantren Ummul Qura setiap kamar menyediakan 1 orang guru asuh yang siap mengasuh anak ibu bapak 24 jam.
Artinya ketika dia ke pesantren, dia diasuh oleh santri asuh. Apabila dia takut ke sumur, takut ke WC dan sebagainya, guru asuh siap untuk mendampinginya. Apabila dia sakit, langsung terdeteksi oleh guru asuh tersebut. Apabila ada masalah, juga langsung terdeteksi oleh guru asuh tersebut. Sehingga benar-benar pelayanan itu kita berikan agar anak-anak sama persis dengan di rumahnya, atau bahkan melebihi dari rumahnya. Sehingga ini namanya nanti pesantren Ummul Qura adalah merupakan rumah kedua daripada anak-anak itu. Di samping itu juga Ummul Qura sistem pembelajarannya adalah dengan sistem sangat manusiawi. Di sini tidak ada yang kita berikan sanksi fisik. Fisik sama sekali tidak boleh disentuh oleh guru asuh, oleh guru dan oleh pengurus Ummul Qura. Jika anak-anak itu nakal dan lain sebagainya, akan diajar dengan mau'idhah hasanah. Dan di sini tidak ada sanksi fisik. Sanksinya adalah sanksi education atau sanksi edukasi, sanksi yang mendidik. Seperti misalnya menghafal, mengutip sampah, atau berdiri di depan kelas atau di depan musala. Kemudian sanksi-sanksi lain yang dianggap mendidik. Jika anak tersebut tidak bisa, kami sudah beberapa kali misalnya melakukan kesalahan, kami tidak bisa ini, anak tersebut akan kita berikan sanksi dengan mengembalikan ke orang tua. Jadi di sini tidak ada sanksi dipenjarakan, diikat, dipukul, dicubit, sama sekali itu tidak ada di pesantren Ummul Qura Payameneng. Kemudian selanjutnya anak-anak makan di resto itu dengan standar makanan yang suci, standar makanan yang bersih dan sehat. Tidak ada tidak ada bumbu-bumbu di ruang makan itu yang memakai penyedap, tidak ada. Kita usahakan agar makanan itu betul-betul makanan yang sehat dengan standar kesehatan yang sangat ketat. Di samping itu di sini juga tidak bisa makan Indomie, pop mie dan mie sendiri, tidak bisa. Jadi Ummul Qura sama sekali mengharamkan itu agar anak-anak terpelihara kesehatannya. Nanti kalau sudah menghafal Al-Quran, sudah membaca kitab kuning, sudah mampu berbahasa Arab, jadi anak-anak itu biar tumbuh berkembang dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga di Ummul Qura itu kita akan sediakan satu paket pertukaran santri internasional menjelang tamat. Artinya semua santri yang ada di pesantren ini menjelang tamat dia akan kita lakukan pertukaran santri internasional. Itu program Ummul Quranya bisa saja ke Malaysia, bisa ke Brunei Darussalam, dan bisa juga ke Thailand wilayah Islam seperti Fatani, Songkla, Narathiwat, dan provinsi-provinsi Islam lainnya. Jadi Brunei Darussalam kita sudah MOU-kan dengan pihak Brunei, dengan Malaysia juga kita sudah MOU-kan, dengan pihak Thailand juga kita telah MOU-kan. Jadi setiap tahun anak-anak Ummul Qura mendapat pengalaman internasional agar dia bisa berkiprah, memiliki wawasan-wawasan yang lebih, sehingga nanti dia bisa kehidupannya ke depan bisa mengarungi kehidupan yang sangat global ini. Di sisi lain juga Ummul Qura akan melakukan visit school setiap tahun itu 4 kali. Jadi di UTS setiap ujian tengah semester, dan di UAS ujian akhir semester, dan di ujian lainnya. Setahun 4 kali itu mereka kita bawa ke tempat-tempat rekreasi agar enjoy, karena 24 jam di Ummul Qura ini terus belajar dan belajar. Sehingga kalau terus belajar tanpa refreshing, ini juga dikhawatirkan akan mengganggu psikologisnya. Oleh karena itu, berdasarkan standar yang kita miliki, kita bawa dia ke berbagai lokasi objek wisata untuk mandi ke waterboom, meninjau alam, dan lain sebagainya, sehingga nanti anak-anak bisa fresh kembali. Jadi waktu kami bawa dia ke visit school itu bahkan bebas membawa HP, biar mereka selfie segala macam, bebas, karena biar kita kita refresh pemikirannya, kepalanya, karena sudah sibuk dengan pelajaran-pelajaran yang begitu ketat yang kita tanamkan di Ummul Qura.
Di samping itu Ummul Qura juga menyediakan satu kurikulum ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah komputerisasi. Itu kita kerjasama dengan Institut Agama Islam Al-Muslim Aceh. Anak-anak itu kita dalam per bulan itu ada sekali, 2 kali mengikuti pelajaran di labor dengan menggunakan komputer agar dia terbiasa dengan dunia maya, karena komputerisasi itu tidak bisa kita nafikan dalam keadaan yang sangat global seperti sekarang ini. Di sisi lain juga kami ada satu kurikulum ekstrakurikuler lagi, yaitu tapak sakti. Itu tapak sakti semacam ilmu bela diri yang kita bungkus dalam satu wadah yang disebut dengan tapak sakti. Jadi mereka berlatih tangkas untuk bisa di samping itu sebagai olahraga juga bisa menjadi menjaga diri dari berbagai musuh nantinya apabila itu didapatkan. Tapi itu lebih kepada olahraga. Namanya tapak sakti dengan baju merah, sabuk biru. Nah, itu tapak sakti namanya. Di samping itu juga ada volleyball dan bola kaki. Kemudian juga ada saman, rapai, dan lain sebagainya agar anak-anak bisa mengeluarkan ekspresi dirinya. Di samping itu juga seperti khatil Quran. Kemudian ada juga nyanyian-nyanyian Islam yang dianjurkan dengan syair-syair yang sangat islami. Itu kita bungkus dalam sebuah wadah yang disebut dengan pesantren tahfiz atau pesantren modern Ummul Qura Indonesia yang kita dirikan 5 tahun yang lalu di Kampung Payameneng, Pesangan Biren. Kemudian informasi yang perlu kami berikan terakhir juga kepada saudara sekalian, ibu bapak sekalian adalah sekarang kita lebih kurang ada santri di Ummul Qura itu 300 orang, begitulah yang muat. 300 orang itu terdiri daripada berbagai daerah, juga berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada sebagian santri itu berasal dari Malaysia, dari Bandung, dari Medan, dari Jakarta, dan dari Aceh, dari Sabang, dari Takengon, dan lain sebagainya. Nah, inilah pluralistik santri yang mendaftar di Ummul Qura. Jadi untuk tahun ini, ingat tahun ini kita terima santri baru lulusan SDMI pada mulai daripada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020. Kemudian tanggal 7 Februari kita akan lakukan ujian seleksi masuk. Kemudian langsung akan kita umumkan yang lulus, kemudian mendaftar ulang. Setelah mendaftar ulang, anak-anak siap nanti akan masuk di tahun ajaran. Itu barangkali yang dapat kami berikan informasinya pada kali yang berbahagia ini. Mudah-mudahan anak ibu bapak bisa bersama kami untuk mencerdaskan. Ummul Qura hadir untuk mencerdaskan putra-putri ibu bapak sekalian yang berbasis educational Islamic peace. Artinya pendidikan berbasis damai. Di sini tidak ada hukuman fisik. Anak-anak akan enjoy, rasakan kebahagiaan bersama kami di pesantren Ummul Qura dengan metode education Islamic peace. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.